Kalau Pak Jokowi boleh mencalonkan 3 kali atau dirinya mau menurunkan derajatnya dari presiden ke wakil presiden jadi orang nomor 2, kemungkinan besar beliau jadi lagi. Pertanyaannya, segini nafsunya kah dirinya berkuasa hingga jadi orang nomor 2 juga mau? Rasanya beliau bukan manusia yang suka mabuk jabatan, bukan manusia yang suka dipuja-puji, bukan manusia haus kekuasaan deh. Beliau itu simbol kesederhanaan rakyat Indonesia yang tidak haus jabatan, tidak haus pujian. Beliau melayani orang, bukan dilayani. Jadi manusia mungkin ya bisa berubah sih. Siapa tahu memang Indonesia ini tidak punya orang sebaik beliau, yang mana selama 8 tahun ini telah meningkatkan GDP per kapita 16% atau 2% per tahun. Hebat nggak tuh? Naik 16%. Yang membangun jalan tol ribuan kilometer sebagai infrastruktur jalan nasional, yang membuat hutang negara dari 2.700 triliun menjadi 6.700 triliun atau naik 4.000 triliun dalam 8 tahun. Ini luar biasa Indonesia dipercaya oleh dunia. Dapat hutangan itu artinya Indonesia kaya dan Indonesia dipercaya. Hebat kan? Ya, beliau dan pendukungnya mungkin merasa dirinya lah yang terbaik, jadi harus maju lagi. Ya siapa tahu. Di sisi hutangan, sulit loh membuat negara itu dipercaya. Sulit. Jadi mendapat hutangan besar 4.000 triliun adalah sebuah prestasi tinggi. Bosman, kalau menjabat belum tentu mendapat hutangan segitu besar. Karena itu pasti printing money. Karena nggak berani utang dolar. Yang mending utang rupiah. Jadi kalau beliau masih tanding di tahun 2024, maka bosman, tebakannya pasti beliau menjabat lagi. Tapi kalau beliau tidak ikut di tahun 2024, maka walau calonnya Pak Jokowi yaitu Pak Ganjar sekalipun sulit menang melawan Anies. Bosman ini gini-gini melakukan survei di sosmed. Menggunakan ada 2 sampel pertanyaan di mana yang pertama dapat 2.000-an responden dan yang kedua mendapat 2.900-an responden dalam 24 jam. Memang belum mewakili 100% penduduk Indonesia, juga belum mewakili wilayah mana responden ini disurvei. Namun hasilnya bisa menjadi cermin. Surveinya begini, Bosman Capres dipasangkan dengan Ganjar, Sandi Uno, Prabowo, Anies. Hasil akhir yang tertinggi adalah Bosman Anies 66%. Ketika Bosman Cawapres dengan Capres Ganjar, Sandi Uno, Prabowo, dan Anies, hasil terbanyak adalah Anies Bosman 79%. Nah, ini menyimpulkan apa? Bahwa Bosman itu layak diperhitungkan. Salah. Maaf, bukan Bosman. Bosman dipakai untuk kenetralan responden, di mana membuktikan bahwa faktor Anies dipasangkan dengan nobody. Seperti Bosman aja kuat, apalagi dipasangkan dengan Prabowo, Ganjar, Puan. Bener deh, Anies faktor terkuat di tahun 2024 seperti Pak Jokowi di tahun 2014. Yang mana di tahun 2024 Anies hanya kalah dari Jokowi kalau beliau ikut kontestasi. Jangan fokus pada pilotnya saja di tahun 2024. Lihat tim di sekitarnya. Siapa calon menterinya misalnya. Dilihat dari dengan siapa dia nongkrong. Itu pasti nanti jadi pembantunya, jadi menteri-menterinya. Lalu lihat siapa-siapa yang mendukung para votersnya. Juga lihat siapa sponsornya yang nempel di baju pilot dan di body racing car-nya itu. Yang mendukung itu semua adalah para mekanik, R&D, manajemen racing, dan sponsor Indonesia nantinya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Gak capek kemarin-kemarin dapat apa, masih mau yang model yang sama atau mau model yang baru. Sekedar mengingatkan lagi, sponsor itu ada 2. Yang satu oligar lokal, yang kedua negara asing yang bermain untuk memanfaatkan sumber daya alam kita. Bener deh, kalau Indonesia hasilnya cuma singkong atau tape doang, gak mungkin ada sponsor negara besar bakal masuk dan kita dimbung-bung, dipuji setinggi langit, dikasih sangu, cuan. Sponsor asing itu gak butuh kebanyakan singkong. Mereka butuh nikel, butuh minyak bumi Indonesia, butuh batu bara, dan sumber alam lainnya. Itu sponsor asing. Pasti masuk di belakang calon pilot tahun 2024. Asing yang masuk itu karena ada kebutuhan dasar di dalam negeri mereka masing-masing. Untuk itu, yang terbaik adalah main sama pilot-pilot negara yang bersumber daya, yang mana hasilnya diperlukan buat negara asing tadi. Saat ini negara yang paling agresif adalah Tiongkok dan Amerika. Dulu hanya Amerika, sekarang tambah satu lagi. Untuk itu kita harus pelajari mereka. Cuman mengingatkan informasi ini, yang mana New Mind tidak pernah tertarik membuat mereka, Amerika dan Tiongkok, itu jadi sponsor. Karena New Mind pede, mereka jadi mitra dagang aja, bayar aja. Lebih dari itu, gak minat, apalagi dapat sponsor buat jadi pilot 2024. Enggak dah. Sejak skandal Evergrande properti senilai 300
billion. Skandal keuangan penipuan bank bernilai 100 billion. Oke sahabat, sebentar ya, biar paham. 400 billion itu berapa? 400 billion itu 2 kali APBN Indonesia tuh, yang sekitar 2.500 dolar rupiah per tahunnya. Wis kebayang yo, kita lanjut. Kita lanjut cerita dalam negerinya Tiongkok. Masalah banyak kota di Tiongkok di lockdown karena COVID, sehingga serangan udara panas heat wave yang mempengaruhi 30% hasil tanaman pertanian Tiongkok membuat Tiongkok punya masalah besar di dalam negerinya. Di sisi Amerika juga masalahnya saat ini sangat besar di dalam negerinya. Homeless di Amerika di tingkat terparah, narkoba, preman di jalanan, penjarahan, penembakan warga sipil, hingga dunia oligarki di Amerika saling bunuh, inflasi tinggi, uang beredar terbatas, itu masalah besar di Amerika. Kita rincikan ke Tiongkok dulu ya. Di Tiongkok, GDP nasionalnya kontribusi bisnis properti adalah senilai 29%-nya. Ini sebuah nilai yang terlalu besar, overproduksi. Seharusnya membuat properti harganya murah. Namun anomali, di Tiongkok itu, properti Tiongkok harganya 2 kali harga di Amerika. Mahal sekali harganya. Sehingga banyak yang tidak mampu beli karena dibangun propertinya kelas-kelas atas. Pembangunan rumah tinggal overproduction, tidak punya pembeli. Kelebihan sampai 50 juta unit rumah, apartemen, dan kondominium. Ini bikin runyam ekonomi yang untuk pertama kalinya produksi Tiongkok turun ke titik terendah. Sektor produksi di Tiongkok menurun kebutuhannya sehingga turun produksinya, terbukti yang berimbas permintaan akan BBM menurun. Negara Tiongkok adalah negara terbesar pengimpor migas di dunia ini. Inilah yang mengakibatkan harga turun kembali ke 70 dolar crude oil tapi bergerak naik lagi. Dan selalu harga tersebut sangat bergantung pada kebutuhan Tiongkok. Walau kita tahu minyak dunia turun, oke, ini yang aneh. Di Indonesia kebijakannya malah menaikkan BBM karena tidak kuat subsidi. Subsidi, oh bocah. Jadi kesimpulan analisanya adalah kita mengerti mengapa Tiongkok memanaskan mesin perangnya. Di Ladakh di perbatasan utara India, Tiongkok memprovokasi India. Di Selat Taiwan, Tiongkok juga memprovokasi dengan gelaran pasukan militernya di sana. Amerika juga terus memproduksi mesin perang untuk dikirim ke Ukraina dan ke Laut Cina Selatan. Sejarawan melihat kondisi saat ini persis seperti awal Perang Dunia Pertama dan awal Perang Dunia Kedua. Semuanya diawali dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi berkepanjangan ini bisa menjadi trigger untuk Perang Dunia Ketiga. Yang kalau dua negara Tiongkok Amerika sudah tidak bisa menangani masalah dalam negeri masing-masing, jeleger, lakukan great reset aja sekalian. Perang. Nah, kalau begini jadinya piye, Jal? Indonesia siap?